아, 왜? 천천히 내려. 잤대, 여자랑. 너 안 먹는데 내가 어떻게 먹어? 아, 내 헬스장이라니까, 진짜. 학교에서 그만 쳐다. 고백. 절대 내고. 내가? 너 아니었으면 크게 다쳤을걸? 인영아. 그래. 그러자, 그럼. Oke, kita lanjut cerita ya guys. Sejak adegan buka-bukaan baju antara Joara dan Woohyuk hari itu, kini mereka jadi buah bibir di sekolah. Malia mengatakan pada Jaebom bahwa kini para siswi bebas ganti pakaian di ruang kelas berkat aksi Joara. Di sisi lain, Yoon jadi ketar-ketir karena takut Woohyuk akan jatuh hati pada Ara. Ia pun mengkode Jungen agar segera pacaran dengan Ara. Jungen hanya bisa terdiam pasrah mendengar gadis yang dicintainya malah menyuruhnya pacaran dengan orang lain. Meski begitu, kebahagiaan Yoon adalah yang utama bagi Yoongun. Malam harinya Yoon menjumpai Woohyuk. Ia mengatakan bahwa Joara sangat menyukai Yoongun. Bahkan Yoongun telah mengetahuinya guys. Hal ini membuat Woohyuk jadi tersadar bahwa ia hanyalah penghalang bagi Ara untuk mendekati Yoongun. Untuk itulah kini Woohyuk mengajak Yoon balikan agar Ara lebih leluasa PDKT dengan Yoongun. Tak lupa saat bertemu Joara di depan rumah, Woohyuk bahkan menyemangati Ara mendekati Yoongun. Keesokan harinya, Malia mengajak Ara ke karaoke karena ia sedang kesal pada Jaebom yang mendekati gadis lain. Hal ini didengar oleh Yoon sehingga ia dengan sengaja juga mengajak Woohyuk ke karaoke. Ia ingin Ara mengetahui bahwa ia sudah balikan dengan Woohyuk. Saat berselisih di tempat karaoke, Joara hanya bisa terdiam melihat Yoon yang menggandeng Woohyuk. By the way guys, Woohyuk sempat curiga apakah Yoon sengaja mengajaknya ke karaoke karena Ara juga ada di sana. Namun Yoon bersikap polos dan mengatakan bahwa ini hanya kebetulan. 부작용이 좀 있는데 괜찮아. 알았지. 좋아라 얘기하는 거. Saat Malia nyanyi di ruangan, Joara pergi membeli minuman. Saat itulah tiba-tiba Yoongun datang menghampirinya. Dalam kesempatan ini ya kan, Joara berniat klarifikasi pada Yoongun bahwa ia tak menyukainya lagi. Di luar ekspektasi sobat, ternyata Yoongun sudah tahu akan hal itu. Ia juga sadar bahwa pria yang kini disukai Joara adalah Woohyuk. Namun Ara malu untuk mengaku dan mengatakan tidak. Yoongun kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya menyukai Yoon. Namun karena Yoon telah jatuh hati pada Woohyuk, ia pun memilih untuk mengalah dan tak memberitahukannya. Untuk itulah ia berharap Joara mau berpura-pura pacaran dengannya agar Yoon bisa tenang. Joara pun setuju dengan ide itu guys, karena ia tak ingin merebut pacar orang meskipun ia telah jatuh hati pada Woohyuk. Usai sepakat untuk pura-pura pacaran, Joara pun kemudian ingat dengan Malia yang sendirian. Ia bergegas ke ruangan, namun ditahan oleh Yoongun. Yoongun mengatakan bahwa saat ini Malia tidak sendirian. Yap guys, ternyata Joaso telah masuk ke ruangan dan menemani Malia bernyanyi. Tak hanya itu, ia juga mulai tertarik dengan Joaso. Saat Joara dan Yoongun diskusi tentang langkah mereka dalam pura-pura pacaran, tiba-tiba Yoon dan Woohyuk datang menghampiri. Dengan kaku ya kan, Yoongun pun langsung mengelus rambut Joara. Kemudian mengajak Yoon dan Woohyuk double date. Ajakan itu hanya membuat Woohyuk terdiam dan langsung disambut oleh Joaso dan Malia yang baru datang. Malia mengatakan bahwa ia akan ikut bersama Joaso, sehingga terjadilah triple date. 우리는 가려고 했던 데가 있는데. 어디? 그거지. 알아요. 가자. By the way guys, di sini Malia bukannya berniat untuk selingkuh dari Jaebom ya. Namun karena Jaebom sering pergi bersama gadis lain dengan alasan hanya teman, Malia pun merasa bahwa ia juga boleh pergi bersama Joaso yang dianggapnya teman. Usai bersenang-senang di salah satu tempat wisata, triple date pun diakhiri dengan foto bersama. Mereka kemudian pisah untuk quality time bersama pasangan masing-masing.
Saat Malia dan Joaso tinggal berdua, Malia pun merasa bersalah pada Jaebom. Namun, Joaso mengatakan bahwa kita hanya teman. Dan Jaebom pun sering melakukan hal ini dengan gadis lain. Ia menegaskan bahwa Malia tak perlu merasa bersalah. Melihat muka risau di wajah Malia, Joaso pun jadi iri pada Jaebom karena memiliki pacar sebaik ini. Yap guys, meski awalnya Joaso mendekati Malia hanya untuk membuat Jaebom kesal, namun kini Joaso telah memiliki perasaan yang tulus pada Malia. Oke, kita beralih ke pasangan Yoonyoung dan Woohyuk. Saat ini, Woohyuk memberanikan diri untuk mengatakan isi hatinya pada Yoonyoung. Sekeras apapun ia mencoba, namun perasaannya pada Yoonyoung tak bisa timbul kembali guys. Woohyuk pun kembali memutuskan Yoonyoung kala itu. Mendengar Woohyuk yang tega memutuskannya lagi, Yoonyoung pergi sambil menangis dan tak sengaja melihat Joara dan Yoongun. 우는 거야? Melihat pujian hatinya bersedih ya kan, Yoongun pun bergegas menghampiri Yoonyoung, sementara Joara menghampiri Woohyuk. Melihat Joara yang kini tepat di depan matanya, Woohyuk pun langsung marah dan meminta Joara untuk berhenti. Hal ini tentu saja membuat Joara bingung, sekaligus ikut marah. Ternyata Woohyuk meminta agar Joara tak membuat hatinya berdebar lagi, karena ia merasa gila saat ini. 또 모자라 네 심장 이상까지 내 탓이라고. 그러니까 나대지 말고 좀 제발. 아 미칠 것 같아. 너 때문에 너만 보면 심장이 뛰어. Dengan kata lain ya kan, Woohyuk mengakui perasaannya pada Ara. Hal ini guys sontak membuat Ara terdiam. Ia kemudian bertanya, apakah seperti ini cara Woohyuk dalam mengakui perasaannya? Malu karena keceplosannya kan guys, Woohyuk pun mengatakan bahwa ini bukan debaran cinta. Woohyuk mengaku bahwa ia telah menjalankan transplantasi jantung. Dan debaran ini adalah efek sampingnya. Anehnya, debaran ini hanya terjadi saat ia melihat Joara. Untuk memastikan bahwa ini hanyalah efek samping ya kan, Woohyuk pun mengajak Ara berciuman guys. Awalnya Ara menolak, namun karena ia juga ingin memastikan hatinya, Ara pun bersedia. Siapapun yang menghindar dari ciuman ini ya kan, berarti tak memiliki perasaan apa-apa guys. Yap, ciuman pun dimulai dan itu berlangsung cukup lama guys. Tak ada satupun yang menghindar dari ciuman itu. Yang berarti keduanya memiliki perasaan yang sama ya kan. Namun anehnya, usai berciuman itu, mereka malah mengaku tak memiliki perasaan apa-apa. Ternyata mereka malu untuk mengakuinya. Alhasil, mereka malah sepakat untuk berteman saja. Keesokan harinya, Joara dan Woohyuk terlihat canggung usai bercumbu tadi malam. Saat berpapasan di jam pulang sekolah ya kan, hati Joara terasa sakit. Ia menangis karena tak bisa mengutarakan isi hatinya pada Woohyuk. Terlebih karena Woohyuk mengatakan bahwa rasa sukanya hanya efek samping. Di sisi lain, Woohyuk juga kesal pada dirinya sendiri. Ia menyesal karena telat menyadari perasaannya dan terlanjur bilang rasa ini hanyalah efek samping. Mereka terjebak dalam kebohongan dan gengsi masing-masing. Nah, ketika selisih jilid 2 terjadi ya kan, Joara pun nekat mengutarakan isi hatinya pada Woohyuk guys. Ia mengatakan bahwa ia telah jatuh hati pada Woohyuk dan tentu saja membuat Woohyuk terdiam. Sayangnya Joara malah membuat batasan lagi di antara mereka. Ia mengatakan bahwa ia tak ingin sakit hati terlalu dalam dan bertekad untuk melupakan rasa ini. Ia berharap Woohyuk juga melupakan rasa efek sampingnya itu. Mendengar itu, Woohyuk pun jadi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengatakan sepakat saat Joara mengajaknya berteman. Yap guys, dua sejoli yang tak bisa jujur pada perasaannya masing-masing ini pun akhirnya memilih untuk berteman. 오케이? Sejak saat itu, pertemanan yang enjoy pun mulai tercipta. Malia semakin dekat dengan Joaso, namun sering berantem dengan pacarnya Jaebom. Hal ini tak lain dan tak bukan karena Jaebom yang posesif melarang Malia berteman dengan Joaso. Padahal dirinya sendiri juga sering pergi dengan wanita lain. Buntut dari pertengkaran itu ya kan, kini Malia dan Jaebom pun resmi putus orang itu guys. 네가 친구라니까 그냥 넘어갔어. 너도 했잖아. 은서랑
Tak hanya itu ya kan, Yoon Young yang galau putus dengan Woo Hyuk pun curhat pada Yoon Gun. Di sini Yoon Gun justru mengutarakan isi hatinya pada Yoon Young sobat. Meski tak ada jawaban apapun ya kan, namun setidaknya ia lega telah mengutarakannya. Beberapa hari pun berlalu dan kini mereka memasuki fase ujian. Mereka berusaha belajar dengan tekun dan menjawab pertanyaan dengan benar. Di rumah, 3 sekawan yaitu Woo Hyuk, Jo Ara, dan Jo Aso pun belajar bersama. Namun saat Jo Aso pergi membuatkan kopi, Woo Hyuk mengajak Jo Ara merehatkan otaknya 5 menit saja. Mereka pun rebahan kala itu dan tentu saja menciptakan rasa canggung ya kan. Yap guys, meski telah memutuskan untuk berteman saja, namun perasaan yang dipendam belum memudar. Woo Hyuk bahkan hampir mencumbu Jo Ara, namun digagalkan dengan kedatangan Jo Aso. Alhasil ya kan, Woo Hyuk pun acting pura-pura pingsan agar Jo Aso tidak curiga. 야, 우혁이 많이 아픈 걸 뭐야? 어떻게 해야... 왜 그래 갑자기? 야, 너 괜찮아? Sayangnya, Jo Aso malah membawa Woo Hyuk ke pamannya yang seorang dokter tradisional. Paman tersebut pun memeriksa nadi Woo Hyuk dan mulai curiga padanya. Karena takut rasa sukanya pada Jo Ara terbongkar, Woo Hyuk pun langsung mengatakan bahwa ia pernah menjalani operasi jantung. Hal ini tentu saja membuat Jo Aso kaget karena ia tak mengetahui fakta ini sama sekali. Nah, by the way guys, si paman dokter ini pun langsung mengatakan bahwa Woo Hyuk hanya mengalami mabuk cinta. Tak ada masalah apapun dengan jantung Woo Hyuk. Namun masalahnya ada di hati Woo Hyuk yang memiliki cinta tak tergapai. Wih, anjay. Usai pamannya pergi, Jo Aso pun menangisi kondisi Woo Hyuk. Ia baru sadar bahwa kondisi inilah yang membuat Woo Hyuk berhenti renang. Ia merasa seperti orang bodoh yang selalu memaksa Woo Hyuk kembali ke klub. Woo Hyuk hanya mengatakan bahwa Jo Aso akan baik-baik saja tanpa dirinya. Dengan kesal, Jo Aso pun bertanya, apakah kita baik-baik saja? 나 없어도 잘하고 있잖아. 유학 간다. 전학 간다. Keesokan harinya guys, Woo Hyuk nekat datang ke klub untuk bergabung kembali. Ia ingin mengikuti pertandingan renang estafet yang direkomendasikan gurunya. Sayangnya, Yoon Gun menolak kala itu. Klub renang bukanlah komunitas abal-abal yang bisa dikeluar masukin Woo Hyuk sesuka hati. Terlebih lagi, Yoon Gun hanya mengetahui alasan Woo Hyuk berhenti hanyalah karena bosan dan sibuk bercinta. Mereka sempat hampir adu jotos saat itu guys. 지가 뭘 알아? 맞아. Nah, malam harinya di lift, Yoon Gun mengatakan pada Yoon Young bahwa tadi pagi Woo Hyuk datang ke klub dan ingin join renang kembali. Hal ini membuat Yoon Young kaget dan melarang Yoon Gun mengizinkannya. Ia bahkan mengatakan fakta yang sebenarnya pada Yoon Gun guys, bahwa Woo Hyuk telah menjalani operasi jantung. Hal ini tentu saja ya kan membuat Yoon Gun kaget dan terdiam seketika. Bagaimana bisa hal sebesar ini tak diketahuinya sama sekali? Di satu sisi Yoon Gun sedih dengan kondisi Woo Hyuk, dan di sisi lain ia juga marah karena tak mengetahui fakta ini. Nah, esok harinya di aula renang, Woo Hyuk mengajak Yoon Gun untuk lomba renang. Ia bahkan menyindir Yoon Gun yang tak pernah bisa menandingi kecepatannya. Yoon Gun pun mengatakan bahwa ia tak bertanding melawan orang lemah. Mendengar itu, Woo Hyuk pun jadi sadar bahwa Yoon Gun telah mengetahui penyakitnya. Woo Hyuk meminta maaf pada Yoon Gun karena telah menyembunyikan fakta ini. Sejujurnya, ia juga sangat takut saat menjalani operasi. Bisa jadi itu adalah akhir dari hidupnya. Ia tak bisa jujur pada Yoon Gun dan Jo Aso. Karena tak ingin menghancurkan harapan mereka, ternyata Woo Hyuk pernah berjanji akan memenangkan medali bersama para sahabatnya itu. Namun sayang, dokter tak mengizinkannya renang karena terlalu beresiko. Agar harapan tak pupus, ia pun berhenti dari klub dan menyembunyikan fakta ini. Ia tak ingin penyakitnya malah memudarkan semangat dari para sahabat. Kini Woo Hyuk memutuskan untuk kembali renang. Ia berharap Yoon Gun mengizinkannya kembali gabung ke klub. Ia sangat ingin berenang walaupun itu hanya akan menjadi akhir hidupnya. Awalnya Yoon Gun tak ingin mengizinkannya karena tak ingin Woo Hyuk mati ya kan. Namun setelah Woo Hyuk memohon dengan sepenuh hati, Yoon Gun pun luluh dan mengabulkan permintaan itu. Mereka pun langsung latihan renang kala itu guys.
Namun saat di tengah perjalanan, jantung Woo-hyuk kumat dan membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Saat bangun dari pingsannya, ia hanya melihat Jo-ara dan Jo-aso di sana. Mereka lalu memarahi Woo-hyuk kala itu. Saat Woo-hyuk bertanya mengapa mereka bisa ada di sini, Jo-ara pun mengatakan bahwa Yoon-young lah yang memberitahunya. Yap guys, ternyata usai Yoon-gun membawa Woo-hyuk ke rumah sakit, ia menelpon Yoon-young kala itu. Di luar prediksi BMKG ya kan, Yoon-young malah memberitahukan hal ini pada Jo-ara dan memintanya segera ke rumah sakit. Yoon-young sadar bahwa Woo-hyuk lebih membutuhkan Jo-ara saat ini karena Jo-ara lah yang dicintainya. Yoon-young justru berlari menghampiri Yoon-gun karena ia baru sadar bahwa selama ini ia juga menyukai Yoon-gun. Mereka pun bercumbu dan memulai kisah cinta kala itu. Wih, sahdunya. Lanjut ya guys, Malia mulai tertarik dengan Jo-aso. Ia nekat ke rumah Jo-aso guys, dan tak sengaja melihat Jo-aso dan Jo-ara keluar bersamaan. Ia jadi salah paham dan mengira Jo-ara menikungnya. Ia juga tak menyangka bahwa gosip Jo-aso yang tinggal serumah dengan seorang wanita adalah benar. Karena terciduk ya kan, Jo-ara pun akhirnya mengaku bahwa mereka adalah saudara kembar. Fakta ini pun membuat Malia kaget dan malu karena telah menuduh mereka mesum. 찢었어. 이게 무슨... Saat telah berdua, Jo-aso pun jujur pada Malia bahwa selama ini ia mendekati Malia hanya untuk membuat Jaebom sakit hati. Meski awalnya palsu, namun sekarang Jo-aso benar-benar telah jatuh hati pada Malia. Mendengar itu Malia pun jadi kecewa. Ia tak menyangka hatinya dipermainkan selama ini. Ia jujur bahwa ia juga telah jatuh hati pada Jo-aso. Namun kali ini ia memilih untuk pergi. Yap guys, kapal Jo-aso dengan Malia pun karam. 잊지 않을게. Hari pertandingan renang estafet pun tiba. Ketiga sekawan ini pun bersiap untuk tanding. Meski tak sekencang dulu ya kan, namun Woo-hyuk berhasil mencapai garis finish. Medali bukanlah prioritas saat ini, karena kebersamaan dan kekompakan adalah kemenangan yang sejati. Meski kalah, namun ketiga sekawan sangat menikmati prosesnya guys. Mereka jadi lebih akrab di sekolah dan menjalani hari-harinya dengan riang. 그렇게 인어왕자들이 돌아왔다. Thank you, Max. Oke, kita beralih ke info percintaan masing-masing pemeran ya guys. Meski telah putus, namun Jaebom dan Jo-aso masih saja menaruh hati pada Malia. Mereka bahkan terlihat kompak saat cemburu dengan pria lain yang mendekati Malia. Di sisi lain ketika diperlihatkan dengan pasangan bucin antara Yoon-young dan Yoon-gun, lalu bagaimanakah dengan Woo-hyuk dan Jo-ara guys? Ya, ini dia. Kedua sejoli yang sedang dimabuk asmara ini pun justru basah-basahan di kolam renang. Dengan kata lain, Jo-ara dan Woo-hyuk akhirnya merajut cinta dan resmi pacaran. Oke guys, dengan begitu drama ini pun tamat. 아 장난이야. 좋아하지. 눈썹에서 좀 가벼워지는 거? 왜? The Mermaid Prince The Beginning adalah sebuah drama Korea yang diproduksi oleh Lifetime Korea dan perdana tayang pada 11 November 2020 lalu. Drama ini adalah pre-sequel dari serial sebelumnya yang populer The Mermaid Prince. Dengan total 10 episode, drakor ini memiliki pemeran dengan kelas atas guys, termasuk Moon Bin dari ASO, Chae Won Bin, Hui Young dari SF9, Moon Sang Min, Yoon So Bin, Jung Bo Min, dan Yoo Na Gyeol. Kisah dalam The Mermaid Prince The Beginning berpusat pada Jo-ara, seorang siswi SMA yang awalnya merasa bahwa cinta hanyalah ilusi dan memutuskan untuk menyerah dalam urusan asmara. Namun, segalanya berubah ketika dia bertemu dengan Woo-hyuk, seorang pria yang menawan, misterius, dan tentunya tampan. Woo-hyuk adalah mantan anggota klub renang yang berhenti karena sebuah tragedi mengguncang hidupnya. Pertemuan keduanya memulai sebuah perjalanan cinta remaja yang penuh dengan tantangan dan rasa. Yap, dalam drama ini penonton akan disuguhkan dengan
dengan nuansa emosi yang mendalam, pertentangan batin, dan pertualangan cinta yang penuh misteri. The Mermaid Prince The Beginning adalah kisah yang merayakan keajaiban cinta di masa remaja, di mana karakter-karakter ini menghadapi perjalanan emosional yang tak terlupakan sambil mencari makna sejati dari cinta, guys. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre romantis, drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian ya sobat. Oke, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama The Mermaid Prince The Beginning 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.